Liburan yang harusnya menyenangkan malah menjadi menyeramkan. Cerita ini ditulis oleh akun @bristory. Oke, tanpa berlama-lama lagi, fokuskan pendengaran, ketatkan celana dalam, lalu pastikan wifi tetangga aman. Dan kita langsung ke ceritanya. Pi, malam kedua kita nginapnya di Ubud ya. Aku udah dapat hotel bagus nih. Ada private poolnya juga. Asik deh kayaknya. Begitu istriku bilang, beberapa hari sebelum kami berangkat. Aku yang gak mau ribet, lebih senang untuk menyerahkan semuanya ke istriku. Entah itu hotel tempat menginap, atau tempat-tempat yang akan dikunjungi. Semuanya dia yang ngatur. Jadi, ketika dia bilang begitu tentang hotel, aku ya aja. Dan ya memang, sekilas melihat foto-foto hotel di Ubud itu, aku melihatnya sangat bagus. Jadi lebih seperti villa daripada hotel. Villa-villa yang berada di dalam satu lingkungan besar, dengan nuansa tipikal daerah Ubud yang dikelilingi pesawahan dan pepohonan hutan kecil. Sungguh tempat yang sangat asri dan terlihat menenangkan. Ya sudah, papi sih ikut aja. Tempatnya juga kelihatan enak, jawabku menyetujui. Rencananya, 2 malam kami akan menghabiskan waktu di Ubud. Selebihnya akan eksplorasi pantai. Singkat cerita, hari yang kami tunggu-tunggu datang juga. Hari di mana kami berangkat ke Bali. Seperti yang sudah direncanakan, hari pertama kami menginap di Denpasar. Tinggal di salah satu hotel kawasan Kute. Gak ada yang perlu diceritakan di hari pertama ini. Semuanya berjalan normal, menyenangkan. Hari kedua, barulah menuju Ubud. Sengaja memilih Ubud karena kami memang menginginkan suasana alam, pesawahan untuk healing yang menenangkan. Tapi baru pada sore harinya, kami berangkat menuju hotel di Ubud tempat kami menginap. Perjalanan kira-kira 1 jam lebih. Sepanjang perjalanan, lagi-lagi kami disuguhi pemandangan yang indah. Gak terasa, menjelang jam 6 sore, setelah melalui jalan yang berliku, kami hampir sampai. Menuju lokasi hotel yang letaknya nggak di tengah kota. Kami harus melewati pedesaan yang masih tergolong sepi. Beberapa kali juga kami harus melewati pemakaman umum, sepi dan agak creepy. Nah, ketika sudah sangat dekat dengan gerbang pintu masuk hotel, kami melihat ada pemakaman umum yang cukup besar. Lagi-lagi terlihat sepi dan kosong. Aku dan istri saling terdiam ketika melewatinya, karena suasananya sedikit beda. Kok dekat kuburan ya, Pi? Tanya istriku. Pertanyaan yang gak memerlukan jawaban. Aku pun diam saja. Gerbang bergapura besar khas Bali berdiri di tengah-tengah pepohonan. Di antaranya ada jalan kecil yang agak sempit kalau harus dilewati 2 kendaraan berpapasan. Kami pun memasukinya. Lalu pas satpam dengan ramah memberi petunjuk kemana kami harus mengarah untuk menuju lobi. Ada satu kolam taman besar yang di tengah-tengahnya berdiri patung berwarna putih yang besar juga. Kami harus berputar setengah lingkaran mengelilinginya untuk sampai ke lobi. First impression, dari halaman depannya saja hotel ini kelihatan cukup besar. Ruangan lobinya berbentuk rumah panggung dengan suasana yang nyaman. Ada yang menarik perhatian. Lobi besar ini ternyata hanya ada 1 orang saja yang terlihat, yaitu wanita cantik yang duduk di balik meja penerima tamu. Dengan ramah dia menyapa kami. Selanjutnya istriku melakukan proses check-in. Sementara aku melihat-lihat sekitar. Seperti yang sudah aku bilang tadi, bangunan lobi yang besar ini berbentuk seperti rumah panggung. Jadi ada 1 balkon sisi kanan, dari situ bisa melihat sekitar. Dari balkon, aku melihat pemandangan yang cukup asri. Tapi karena sudah menjelang malam, jadinya nggak seterang siang. Walaupun begitu, aku masih bisa melihat rindangnya pepohonan hutan kecil yang jaraknya hanya belasan meter dari tempatku berdiri. Dari tempat ini, aku melihat ada jalan kecil yang terlihat hanya untuk pejalan kaki atau sepeda. Aku nggak bisa melihat dengan jelas menuju kemana. Tebakanku itu adalah sebuah ruangan yang entah ruangan apa. Sore, Pak. Tiba-tiba ada sapaan. Ada yang sedang duduk di kursi yang letaknya berada persis di ujung jalan kecil tadi. Tempat duduknya hampir persis di bawah balkon tempat aku berdiri. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an awal, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, bercelana panjang hitam. Terlihat seperti pegawai baru masuk atau pegawai magang.
Sore, aku membalas sapaan ramahnya dengan senyuman. Karena jarak kami hanya beberapa meter, jadinya aku bisa melihat dengan jelas. Setelah bersapaan, kemudian pemuda itu mengalihkan pandangannya ke depan, ke hutan kecil di hadapan kami. Aku juga begitu, menatap ke depan, gak lagi melihat ke bawah. Beberapa detik kemudian istriku memanggil, "Pi, udah yuk." Ternyata proses check-in sudah selesai. Sebelum menghampiri, refleks aku menoleh ke bawah, ke tempat di mana pemuda berbaju hitam putih itu duduk. Tapi aneh, ternyata dia nggak ada di tempatnya. Kursinya sudah kosong. Mungkin sudah masuk ke ruangan. Aku nggak terlalu memikirkannya. Setelah itu aku langsung menghampiri istriku. "Nanti kendaraan bisa diparkir di tempat itu saja ya Pak. Petugas kami akan mengantarkan Bapak dan Ibu menuju kamar." Mbak resepsionis bilang begitu, sambil menunjuk ke arah lapangan di samping bangunan lobi ini. Ternyata memang hotel ini berkonsep villa atau resort. Salah satu peraturannya, kendaraan diberi tempat parkir khusus, nggak boleh masuk ke lingkungan hotel. Jadi, para tamu harus berjalan kaki untuk menuju kamar atau villanya masing-masing. Sebenarnya nggak masalah, karena kami melihat lingkungan hotel ini sangat asri dan bersih. Jadinya untuk berjalan kaki nggak akan memberatkan. Dan karena kamar yang kami tempati letaknya nyaris di ujung, jadinya sepanjang jalan bisa menikmati pemandangan. Hotel ini sangat luas. Jumlah kamar dan villanya cukup banyak. Mungkin sekitar 50-an. Ada yang bentuknya kamar berderet, ada pula yang bentuknya rumah yang jarak satu sama lain berjauhan. Sepanjang jalan kami menemukan banyak taman kecil yang indah, lengkap dengan kursi dan meja di tengahnya. Ada 3 kolam renang ukuran sedang yang kami temui. Kolam ini bisa digunakan untuk seluruh tamu. Begitu menurut Mas yang mengantar kami bilang. Walaupun hari sudah agak gelap, tapi kami masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Secara keseluruhan, lingkungan hotel ini indah dan menenangkan. Tempat yang sangat pas bagi kita untuk healing. Itu Mas, kamarnya. Setelah kira-kira 5 menit kami berjalan, akhirnya Mas pegawai hotel yang mengantar kami bilang begitu. Deretan kamar berjumlah 5 bangunan yang menempel sudah kelihatan dari tempat kami berdiri. Dan lagi-lagi kami melihat ada taman. Kali ini letaknya nggak jauh dari posisi kamar yang nantinya akan kami tempati. Taman ini nggak terlalu luas, tapi ada beberapa kursi besi lengkap dengan meja kecil. Ada beberapa pohon rindang juga berada di dalamnya. Di taman yang kelihatan nyaman ini, aku melihat ada seorang bapak sedang duduk santai sambil memperhatikan anak perempuannya yang sedang bermain. Kami sempat berpandangan dan saling melempar senyum. Sepertinya bapak dan anak itu tamu di sini juga. Aku berpikir begitu. Hanya berjarak belasan meter dari taman tadi, aku akhirnya sampai. "Ini kamarnya," ucap Mas hotel sambil membukakan pintu. Kemudian kami masuk. "Wah, kamarnya besar," ucap istriku pelan. Memang benar. Menurutku juga begitu. Kamar ini besar. Setelah melewati pintu, di sebelah kiri ada letak toilet berada. Toiletnya besar, dengan bathtub besar juga di dalamnya. Selain itu, isi kamar nggak beda jauh dengan kamar hotel lainnya. Ada tempat tidur, meja, kursi, dan TV. Oh iya, tempat tidurnya agak berbeda. Tempat tidur besar, desain kuno, berbahan kayu. Dilengkapi dengan kelambu tipis di sekelilingnya. Dan tentu saja, ada kolam renang kecil di bagian belakang hotel, private pool. Kolam renang ini berhadapan langsung dengan pesawahan, tanpa pagar pembatas. Tapi karena kami sampai di situ hari sudah gelap, jadinya pemandangan di belakang jadi nggak begitu kelihatan indah. "Terima kasih ya Mas," ucapku berterima kasih ke pegawai hotel yang mengantarkan kami tadi. Setelah itu kami mulai membereskan barang bawaan, unpack istilahnya. Oh iya, rencananya kami akan menginap di hotel ini selama 2 hari. "Pi, tas hitam yang satu lagi kemana ya? Kok nggak ada?" Ternyata ada salah satu tas kami yang nggak ada. Aku pikir mungkin tertinggal di mobil atau di lobi hotel. "Coba aku telepon ke lobi ya,"
Siapa tahu ketinggalan di sana. Aku bilang begitu, seraya meraih gagang telepon untuk menghubungi lobi hotel. Setelah itu, aku terlibat percakapan dengan staf resepsionis di ujung telepon, menanyakan keberadaan tas kami. Tapi ketika masih dalam perbincangan, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. "Mbak, ada yang mengetuk pintu, boleh nanti saya telepon lagi?" Aku bilang begitu, kemudian menutup percakapan telepon. Aku yang harus membukakan pintu, karena istriku sedang berada di toilet. "Pak, ini tasnya ketinggalan di lobi tadi." Aku kenal dia, pemuda yang sedang berdiri di balik pintu ketika aku membukakannya. Pemuda berkemeja putih lengan panjang, bercelana hitam. Ini adalah pemuda yang aku lihat sedang duduk di bawah gedung lobi. "Oh iya, makasih ya. Kok cepat? Baru aja saya telepon ke lobi," jawabku. "Iya Pak, sama-sama." Kemudian pemuda ini langsung pamit pergi, balik badan sambil tersenyum, meninggalkan aku yang masih berdiri di pintu. Padahal masih penasaran, benar dia atau bukan yang aku lihat di lobi tadi. Tapi ya sudahlah, aku langsung menutup pintu. Selanjutnya malam pun bergulir. Di belakang yang sudah aku bilang tadi, ada kolam renang kecil terbuka tanpa atap. Di sebelah kanannya ada gazebo kecil juga. Di gazebo inilah aku dan istri berbincang, menikmati malam dan pemandangan persawahan. Sempat membicarakan tentang keadaan hotel ini yang sangat sepi pengunjung. Mungkin karena bukan hari libur, perbincangan terus berlanjut sampai jam 11 lewat, nyaris tengah malam. Ketika sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba kami mendengar ada suara percakapan dari kamar sebelah. Kamar kami berada di tengah-tengah, jadi di sebelah kanan kiri ada kamar lain. Hanya terpisahkan oleh dinding setinggi kira-kira 2 meteran. Kami jadi nggak bisa dengan mudah melihat ke kamar sebelah karena dinding ini. Kami saling berpandangan ketika mendengar suara 2 orang itu. Ada 2 orang yang kami dengar, yaitu seorang bapak yang sedang berbincang dengan anak kecil perempuan. Kedengarannya seperti itu. Kayaknya bapak sama anak yang tadi di taman itu. Ngeris berbisik, aku bilang begitu. "Di taman mana?" Istriku bertanya balik. "Taman depan, pas kita baru datang tadi." "Gak ada, aku gak lihat." "Ah masa? Segitu jelasnya kamu malah gak lihat?" "Gak tahu ah, aku gak terlalu memperhatikan kali." Jadi istriku merasa kalau dia gak melihat ada orang di taman sore tadi. Padahal aku jelas-jelas melihat ada seorang bapak sedang bersama anak perempuannya. Yang aku yakin mereka saat ini sedang berada di sebelah kamarku. Setelah sedikit perbincangan pelan itu, kami jadi diam. Perhatian teralihkan ke perbincangan bapak dan anak di kamar sebelah. Karena mereka berbincang gak terlalu keras, jadinya kami gak mendengar dengan jelas apa yang mereka sedang perbincangkan. Aku penasaran. Aku bilang begitu kepada istriku. Lalu aku bangun dari duduk dengan maksud untuk mengintip ke sebelah. "Papi, jangan!" Istriku menarik tanganku, menahan aku agar mengurungkan niat. Tapi aku penasaran, tetap ingin melihat ke sebelah. Gak perlu usaha berlebihan, aku cukup berdiri di atas gazebo. Sudah kelihatan suasana kamar sebelah, walaupun gak seluruhnya. Aku juga gak bisa melihat sosok bapak dan anak yang sedang dan masih berbincang itu. Tapi bisa melihat dengan jelas kalau kamar sebelah ini gelap gulita. Sama sekali gak ada lampu yang menyala. Dari teras sampai isi kamarnya terlihat gelap. Sementara itu, perbincangan bapak dan anak perempuan masih saja terdengar. "Sebelah gelap banget. Kok pada ngobrol gelap-gelapan ya?" Aku bilang begitu kepada istriku ketika sudah kembali duduk di gazebo. "Mungkin mereka memang suka gelap-gelapan. Biarin aja sih. Lagian ngapain juga papi ngintip-ngintip segala?" Sahut istriku. Suka nggak suka, kami jadi terus mendengarkan perbincangan di sebelah, karena sangat menarik perhatian. Cukup lama kami mendengarkan, yang awalnya nggak ada perasaan apa-apa, sampai ketika merasa ada yang aneh. Sebelumnya terselip tawa dan canda, tapi lama-kelamaan
berubah menjadi tangisan lirih sang anak perempuan. Sementara si bapak seperti sedang bicara dengan nada kesedihan. Aku dan istri menyadari akan hal itu. Kami saling berpandangan, bertanya-tanya. Lama-kelamaan makin aneh. Anak perempuan itu bisa tiba-tiba berubah, kadang tertawa, lalu menangis terseduh-seduh. Pit, aku merinding. Istriku berbisik. Aku juga merasakan merinding. Lalu memberi kode tanpa berbicara mengajak istriku masuk ke dalam kamar. Ada yang aneh dan agak menakutkan. Ketika kami sedang berjalan di pinggir kolam menuju pintu, tiba-tiba mendengar suara dari sebelah. Mau kemana? Begitu bilangnya. Dan aku yakin kalau itu adalah suara bapak yang ada di sebelah. Setelah suara itu, berikutnya kedengaran suara cekikikan anak kecil. Dan kami yakin kalau itu adalah cekikikan anak kecil yang ada di sebelah juga. Merinding, kami yang sempat berhenti langsung kembali melangkah cepat masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di atas tempat tidur. Istriku kelihatan cemas. Aku berusaha menenangkan dengan bilang kalau tadi hanya salah dengar. Kira-kira sudah jam 1 malam, aku masih terjaga di atas tempat tidur. Sementara istriku sepertinya sudah nyenyak. Aku gak bisa memastikan karena posisi tidurnya memunggungi aku. Masih jam 1 lewat sedikit, aku mendengar sesuatu. Ada suara obrolan lagi. Tapi kali ini suara obrolan bukan dari samping, melainkan dari depan kamar. Penasaran, aku kemudian bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke pintu dengan langkah perlahan. Makin dekat dengan pintu, makin jelas terdengar perbincangan itu. Sama seperti sebelumnya, perbincangan kali ini juga terjadi antara seorang bapak dengan anak perempuan. Aku terus melangkah pelan mendekati pintu, sampai akhirnya langkahku berhenti ketika mendengar kalimat percakapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu mau masuk? Suara lelaki dewasa. Mau, Pak? Suara anak kecil perempuan. Mendengar percakapan itu terjadi persis di depan pintu. Anehnya, setelah itu percakapan juga berhenti. Suasana jadi hening, sangat hening. Kemudian aku berjalan lagi menuju tempat tidur. Belum ada suara-suara lagi, tetap sepi. Perasaanku masih gak karuan. Di atas tempat tidur, lagi-lagi aku belum juga bisa memejamkan mata. Entah berapa menit kemudian, aku menahan nafas karena mendengar sesuatu. Ada suara tawa anak kecil itu. Kali ini bukan dari kamar sebelah, bukan juga dari luar, tapi dari dalam kamar. Tawa cekikikan yang jelas terdengar, karena sumber suara sepertinya memang sangat dekat dari lorong pintu. Ketika masih ketakutan mendengar suara tawa itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sungguh sangat menyeramkan. Tapi dari sudut mata, aku melihat kalau ada orang di dalam kamar mandi, berdiri menghadap ke kamar, menatap ke tempat tidur. Dari perawakannya, sosok itu adalah seorang laki-laki, mengenakan jubah mandi, dan aku masih belum berani menatapnya langsung. Teror ini belum selesai. Masih ketakutan akan kehadiran sosok lelaki di kamar mandi. Tiba-tiba dari lorong pintu, muncul anak kecil perempuan berumur sekitar 5 atau 6 tahun. Dia berlari kecil di dalam kamar sambil tertawa riang. Gak kedengaran langkah kaki. Yang terdengar hanya suara tawanya saja. Ketakutan aku, bingung harus berbuat apa. Sambil terus berharap istriku tetap lelap dalam tidurnya, jangan sampai dia merasakan teror ini juga. Terasa sangat lama, anak kecil itu berlarian di dalam kamar. Yang mengerikan, dia sesekali berlari ke dekat aku, berlari di samping tempat tidur. Dengan wajah pucatnya, sesekali dia menatapku, tersenyum datar tanpa ekspresi. Sampai akhirnya anak kecil itu berhenti berlari. Dia berhenti di pojok kamar samping lemari TV. Diam-diam di sudut itu, berdiri dalam remang gelap, menatap ke arahku.
Dan entah apa yang ada di pikiran, tiba-tiba aku menoleh ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi, masih terlihat sosok bapak berjubah mandi itu, masih dalam posisi yang sama. Dia menatap ke tempat tidur. Di titik inilah nyaliku goyah, gak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sambil memejamkan mata, aku meminta pertolongannya. Tiba-tiba istriku membalikkan badan, lalu memeluk erat. Dia menyebut namaku dengan suara gemetar ketakutan. Saat inilah aku baru sadar kalau ternyata istriku juga mendengar dan melihat semuanya. Cukup lama kami berdoa sambil terpejam. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian aku berani membuka mata. Sosok seram bapak dan anak itu sudah nggak ada. Sudah nggak berada di dalam kamar ini lagi. Sudah nggak ada, Mi. Pi, kita harus pergi dari sini. Aku nggak mau, serem, Pi. Istriku bilang begitu. Ya sudah, tanpa berdebat aku langsung setuju. Bergegas kami berganti baju, lalu keluar kamar, pergi menuju kendaraan. Entah ketika sudah berapa menit perjalanan, kami yang tadinya hanya bergandengan tangan, tiba-tiba istriku meluk erat. Kembali terlihat ketakutan. Sebelah kiri, Pi, balkon atas. Istriku bilang begitu. Aku refleks menoleh ke tempat yang dia maksud. Di salah satu villa bertingkat, di balkon atasnya ada berdiri sosok bapak-bapak berjubah mandi dan seorang anak kecil perempuan. Sosok yang sepertinya tadi mampir ke kamar kami. Mereka berdua berdiri memperhatikan dalam remang gelap. Makin cepat langkah kami melihat itu. Mengerikan. Syukurlah, akhirnya sampai juga di parkiran. Setelahnya, kami bergegas meninggalkan hotel, mencari tempat yang masih ada orang berkegiatan. Paginya, kami kembali ke hotel untuk mengambil barang-barang. Kami memutuskan untuk gak jadi menginap 2 malam, memilih pindah ke hotel lain. Singkat cerita, setelah sarapan, kami langsung check out. Ada percakapan dengan resepsionis ketika kami menyerahkan kunci. Pak, maaf, kemarin tasnya ketemu? Tanya mbak resepsionis. Oh, ketemu mbak, kan diantarkan oleh pegawai hotel. Maaf, saya belum kasih tahu ya, jawabku. Oh begitu, maaf pak, bapak ingat pegawai hotelnya siapa? Tanyanya lagi. Sepertinya pegawai magang, berseragam hitam putih, jawabku lagi. Oh baik pak. Mbak resepsionis ini kelihatan aneh, bicaranya gugup nggak tahu kenapa. Tapi kami nggak ambil pusing dengan itu. Cuma ingin cepat pergi dari hotel menyeramkan ini. Setelah selesai, kami lalu kembali ke mobil dan langsung pergi. Tapi masih penasaran, aku merasa ada yang nggak beres. Sebelum keluar, di pos satpam aku berhenti lalu turun dari mobil. Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang berseragam hitam putih. Sekarang orangnya di mana ya? Saya cuma mau berterima kasih karena udah mengantarkan tas saya kemarin malam. Tanyaku kepada Pak Satpam. Wah, di sini sudah lama nggak ada pegawai magang, Pak. Nggak ada juga karyawan berseragam hitam putih. Mungkin Bapak salah lihat. Kalau ada, pasti saya tahu. Begitu jawaban dari Pak Satpam. Apa ada dari kalian yang tahu hotel ini? Kalau tahu atau pernah mengalami hal yang sama di hotel lain, tolong share di kolom komentar. Cukup sekian cerita malam ini. Semoga menghibur. Tetap jaga kesehatan, biar bisa terus merinding bareng. Sampai jumpa di next video. Dor.